Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang Anda sayangi, Bapak Ibu wali murid dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, marilah sebelum kita melakukan kajian sore ini, kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas curahan karunia yang luar biasa. Anak-anak, sambil menunggu menu buka puasa kalian disiapkan oleh orang tua kalian, kali ini Allah memberikan karunia berupa tafakuh fiddin sekaligus dengan niatan yang ikhlas, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepada setiap para penuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik, satu masalah yang pada umumnya manusia tidak suka untuk mendengarkan. Apa itu? Mengingat kematian. Apa itu sebenarnya kematian? Dan mengapa kita harus mengingat kematian? Setidaknya ada dua alasan utama kenapa kita harus mengingat kematian. Yang pertama dan utama adalah karena Allah telah menetapkan dalam Al-Quran. Di beberapa tempat dalam surat Al-Quran, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Kemudian kepada kamilah kalian semua akan kembali. Perhatikan firman Allah tersebut, bahwa setiap yang berjiwa, entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, apapun yang dikatakan sebagai makhluk hidup, pasti dia akan mengalami kematian. Yanda, kalian, mamah kalian, papa kalian, nenek kalian, kakak kalian, orang-orang yang ada di Amerika, orang-orang yang ada di Arab, orang-orang yang ada di Afrika, semuanya pasti akan mati. Itu kurang lebih makna yang harus kita ambil dari pesan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan yang kedua, Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya yang tentu pesan itu juga akan ditujukan kepada kita semuanya. Karena kita, ingat, karena kita sudah menyatakan diri kita sebagai orang Islam, karena kita sudah menyatakan diri kita sebagai orang-orang yang beriman, maka setiap pesan dari Rasulullah yang disampaikan kepada sahabatnya tentu juga akan tersampaikan kepada kita. Apa pesan Rasulullah kepada para sahabatnya tentang kematian? Coba dengar. Aktsiru bi dzikri hadzimil ladzat, yaknil maut. Perbanyaklah oleh kalian semuanya pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Ini alasan kedua kenapa kita harus mengingat kematian. Coba ya Anda ulang. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian, maut. Kenapa mati? Kenapa kematian? Kenapa maut dikatakan sebagai pemutus kenikmatan? Tentu setiap orang setelah dia dikatakan meninggal, setelah dia divonis meninggal, setelah ditetapkan ajalnya oleh Allah, maka tidak ada lagi kenikmatan namanya tidur nyenyak, tidak ada lagi kenikmatan namanya wisata kemana-mana, tidak ada lagi kenikmatan namanya makan makanan lezat, dan tidak ada lagi kenikmatan main HP seharian. Karena itulah Rasulullah memesankan ini. Kenapa? Karena kematian akan memutus semuanya. Dan kemudian orang itu
akan dipindahkan ke alam berikut. Tidak ada amal perbuatan yang bisa bermanfaat di sana. Tidak ada lagi. Kita hanya akan bisa berusaha selama masih hidup, selama pemutus kenikmatan itu belum datang. Ini pesan Rasulullah. Ya, jadi ingat, yang tidak ulangi lagi, ada dua alasan utama. Pertama, karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah, pasti ada pada siapapun. Ya. Dan kedua, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena kematian itu sebagai pemutus kenikmatan, apapun jenis kenikmatan kita yang kita alami di sini. Tapi sayangnya kebanyakan manusia, mayoritas manusia sangat-sangat tidak suka ketika mendengar kematian. Sangat-sangat menghindari apa yang namanya kematian itu. Bahkan mereka berangan-angan kalau bisa akan hidup 1000 tahun. Apakah semua manusia seperti itu? Tentu tidak. Ada sedikit manusia yang bahkan mengharapkan datangnya kematian. Tapi jelas bahwasanya Allah sudah menetapkan bahwa kematian adalah sesuatu yang dihindari oleh manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal mauta alladzi tafiruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian itu melarikan diri darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian semua. Jadi kita tidak akan bisa menghindar dari kematian. Pasti. Sepanjang apa? Keyakinan ada. Sepanjang kalian, sepanjang kita masih memegangi keyakinan bahwasanya kita adalah orang Islam, bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman, maka kita meyakini kematian tidak akan pernah bisa dihindari. Dan bahkan orang-orang kafir sekalipun tidak akan bisa menghindari kematian, walaupun mereka tidak meyakininya. Karena itulah Allah menyatakan satu pesan, satu warning, satu peringatan. Ingat, katakanlah Muhammad kepada mereka tentang kematian yang engkau menghindarinya itu pasti akan menemui. Ya. Kecuali tentu ada orang-orang yang mungkin karena stres sudah futur macam-macam justru akhirnya bunuh diri. Naudzubillah min dzalik, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi ada orang-orang yang dengan niat yang bagus, dengan niat yang baik, dengan niat yang soleh, itu mengharap kematian. Bukan dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena kematian adalah jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena kematian adalah fase berikutnya sehingga seorang abdul, sehingga seorang hamba akan menemui kekasihnya, yaitu Allah. Sebagaimana kisah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang, berikutnya, setelah kita tahu apa itu kematian, setelah kita paham bahwasanya kematian itu memang tidak bisa dihindari dan ada perintah bagi kita untuk senantiasa, untuk terus-menerus, untuk memperbanyak mengingat kematian, apa manfaatnya bagi kita? Ada salah seorang ulama, namanya Al-Daqaq, mengatakan, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 hal. Perhatikan ya. Yang pertama, beliau mengatakan ta'jilu taubat. Apa itu ta'jilu taubat? Kalau orang itu sudah ingat tentang mati, kalau orang itu yakin di dalam hatinya bahwasanya kematian itu akan bisa datang sewaktu-waktu, maka orang-orang seperti itu dipastikan akan bersegera melakukan taubat. Kenapa? Karena manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Ketika seseorang sudah merasakan bahwasanya kematian itu akan senantiasa mengintai dia, maka ketika berbuat salah, maka Allah akan muliakan. Orang itu akan senantiasa segera bertaubat. Tidak ada lagi menunda, nanti, tidak. Dia sadar dia melakukan kesalahan, maka seketika itu juga dia bertobat. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah wa atubu ilaih. Pertama, ya. Yang kedua, jika seseorang itu banyak mengingat kematian, maka akan ditumbuhkan dalam hatinya yang dinamakan sebagai qanaatul qalb. Apa itu? Hati ini merasa cukup dengan apa yang sudah terjadi. Hati ini merasa tidak akan menjadi rakus lagi. Aku mau beli HP, aku mau beli mobil, aku mau beli tanah yang luas. No. Karena dia sadar kematian bisa datang sewaktu-waktu, dan ketika itu datang maka terputuslah semuanya itu. Hadimillah, pemutus kenikmatan sudah datang, maka semua yang diimpikan akan hilang. Yang ketiga, ketika seseorang sudah begitu mengingat kematian, yakin bahwasanya malaikat maut sewaktu-waktu datang kepadanya, maka Allah akan memuliakan dengan hal ketiga ini. Apa itu? Nasyatul ibadah. Apa itu nasyatul ibadah? Orang itu senantiasa akan rajin, ya, bersemangat dalam ibadah. Ketika biasanya sholat 5 waktu masih ketinggalan, Allahu Akbar, masih mainan game. Belum komat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sebentar, itu kan masih ada, kita masih bisa masuk. Tidak. Ketika orang sudah yakin kematian itu datang sewaktu-waktu, masuk di dalam hatinya, maka dia akan bersemangat beribadah. Bahkan kalau perlu sebelum azan dia sudah ready di dalam masjid untuk melakukan sholat. Ya. Dan namanya nasyatul ibadah bukan semata-mata sholat. Ada dua hal, ya, kalau menyangkut ibadah. Satu yang dikatakan ibadah mahdhah, seperti sholat, seperti shaum misalnya, ya. Itu semuanya akan dilakukan dengan secara bersemangat. Dan bahkan ibadah-ibadah di luar itu pun yang ghairu mahdhah, muamalah dan sebagainya, itu pun akan dilakukan dengan semangat. Apa contoh ibadah yang ghairu mahdhah? Misalnya ketika ada orang yang minta tolong kepada kalian dengan niat yang ikhlas, maka permintaan tolong itu dikabulkan, diwujudkan, itu akan menjadi satu ibadah. Orang-orang yang mengingat kematiannya dengan kuat, orang-orang yang banyak mengingat kematiannya, yakin malaikat sewaktu-waktu datang, tentu mereka akan bersegera, tentu mereka akan bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Ini masalah. Kenapa kita cerita ini? Karena kita ingin mengejar surga, karena kita ingin terhindar dari neraka. Dan itulah tujuan setiap orang yang menyatakan ana muslim, bahwasanya saya orang Islam, bahwasanya saya orang yang beriman. Dan sebagai penutup bagian terakhir, suatu ketika sahabat Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara orang-orang yang beriman itu yang paling cerdas? Maka Rasulullah mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti zikran." Mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan mereka yang paling baik menghadapi masa setelah kematian itu apa? Persiapannya. Mereka yang mempersiapkan diri paling baik untuk menghadapi masa setelah kematian. Perhatikan dengan baik, diringkas oleh Anda. Siapakah orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman? Siapakah dia? Satu, mereka yang paling banyak mengingat kematian. Yang kedua, mereka yang melakukan persiapan yang paling bagus untuk menghadapi masa setelah kematian. Baik, tentunya Anda berharap kita semua akan bersemangat untuk menjadi yang paling cerdas sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, untuk kajian sore ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.